Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Ristiana Nurdianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reksadana mata kuliah pengantar pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 mendefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya yaitu jenis reksadana. Jenis reksadana dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan portofolio investasinya. Reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Yang ketiga, yaitu reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Yang keempat, reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Jenis reksadana selanjutnya yaitu berdasarkan prinsipnya. Yang pertama, reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan, seperti saham, obligasi, dan deposito, dengan batasan investasi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, reksadana syariah, yaitu reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Jenis yang ketiga yaitu jenis reksadana lainnya. Yang pertama, reksadana terproteksi, yaitu jenis reksadana yang akan memproteksi 100% pokok investasi investor pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu reksadana indeks, adalah reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham. Yang ketiga yaitu reksadana ETF, adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dicermati pergerakannya. Selanjutnya yaitu manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana. Antara lain yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik itu instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal karena telah dikelola oleh manajer investasi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka modal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Selanjutnya yaitu resiko reksadana. Di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang resiko. Antara lain yang pertama yaitu resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, yang termasuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, resiko likuiditas.
Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit yang dipegangnya. Yang ketiga yaitu resiko one prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi dan membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti one prestasi dari pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait pada pengelolaan reksadana. Yang pertama yaitu investor reksadana, merupakan perorangan atau institusi atau badan atau perusahaan yang melakukan investasi sesuai dengan profil resiko dengan tujuan mendapatkan imbal hasil investasi. Yang kedua yaitu manajer investasi, adalah pihak yang dipercaya oleh investor untuk mengelola dana suatu reksadana untuk diinvestasikan pada portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang sesuai kebijakan investasi yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu bank kustodian atau BK, bertugas mencatat dan mengadministrasikan aset yang terkumpul dalam reksadana dan dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, adalah lembaga yang independen yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kelima yaitu agen penjual reksadana. Selain membeli reksadana langsung melalui manajer investasi, setiap investor reksadana dapat membeli reksadana melalui agen penjual. Agen penjual reksadana adalah pihak berupa badan atau perusahaan yang telah memperoleh surat tanda terdaftar sebagai agen penjual efek reksadana dari OJK. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.